Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari ayat-ayat pertama dari pasal yang pertama dari surat kepada orang Ibrani. Surat yang berharga ini, surat yang lebih baik, yang mempersembahkan kita kepada Kristus dan keunggulannya di atas segala sesuatu. Kita telah belajar bahwa Allah yang berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara di masa lalu, kepada nenek moyang dengan perantaraan nabi-nabi telah berbicara kepada kita, dengan perantaraan anaknya yang telah Dia tunjuk sebagai ahli waris segala sesuatu. Kita belajar bahwa Kristus adalah pewahyuan sempurna yang terakhir, tentang siapa Allah dan tidak ada pewahyuan lain setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar melalui Kristus, bagi Dia segala kemuliaan. Allah menciptakan alam semesta. Alam semesta berarti ciptaan, terlihat dan tidak terlihat. Terlihat dan tidak terlihat ini juga berarti zaman-zaman, karena semua zaman adalah untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan mempelajari ayat-ayat dari 3 sampai 6, terutama kata-kata yang berbicara tentang Kristus sebagai cahaya kemuliaannya dan gambar wujud pribadinya. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, bergabunglah dengan kami di episode hari ini dan persiapkan pertanyaan Anda. Kami menyambut Anda dan semua pemirsa dimanapun berada. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih, Dr. Kita masih mempelajari ayat-ayat pertama yang berbicara tentang pribadi Kristus. Saya ingin membaca ayat-ayat dari yang pertama hingga yang ke-6 sekali lagi. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang Ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dr. Farid, di episode sebelumnya kita membahas tentang apa yang dikatakan tentang Kristus yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saya ingin bertanya tentang kata-kata selanjutnya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Apa yang bisa kita pelajari tentang Kristus dari kata-kata ini? Faktanya ekspresi ini sangat luhur dan kata-kata keras dalam bahasa Yunani. Beberapa menyamakan pendahuluan dari surat-surat ini, ayat-ayat yang baru saja Anda baca, dengan seorang orator fasih yang berdiri di sebuah jemaat, menyajikan sebuah pembukaan untuk subjeknya dengan perkataan yang paling luhur dari bahasa Yunani yang digunakan. Tentu saja ini adalah salah satu bukti bahwa penulisnya adalah Rasul Paulus. Oke. Cahaya
kemuliaan Allah artinya sinar kemuliaannya, seakan-akan Allah adalah matahari. Anda dan saya tidak mampu melihat matahari itu sendiri, tetapi kita dapat mengenalinya dan melihatnya lewat sinar yang keluar darinya. Mari kita samakan dan berkata bahwa Kristus adalah kilauan kemuliaan yang bersinar. Jadi sinar ini yang datang dari Allah, dari kemuliaan Allah adalah pribadi Kristus. Cahaya kemuliaan Allah. Apa arti kemuliaan? Kita sering menggunakannya dan membacanya di Alkitab. Kemuliaan artinya paket atribut-atribut sempurna dan kualitas-kualitas luar biasa yang dijadikan satu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tampak di dalam Kristus kekudusan Allah, belas kasihan Allah, keperkasaan Allah, kedaulatan Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, kasih sayang Allah. Semua ini berkumpul dalam satu orang, yaitu Kristus, karena ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Sedang untuk gambar wujud pribadinya, dalam bahasa Yunani gambar wujud berkaitan dengan jejak atau cap yang digunakan dalam pencetakan Oke. kain logam. Jadi Tuhan Yesus adalah esensi yang sama dari Allah yang berinkarnasi. Tentu saja esensi Allah adalah sesuatu yang melampaui pikiran kita, dan seandainya dia tidak datang pada kita dalam Kristus, kita tidak akan mengenal pribadi Allah. Dalam beberapa versi Alkitab, kata orang terjemahkan sebagai substansi, tetapi Allah bukanlah substansi. Benar. Namun kita telah melihat Allah dalam kedalamannya. Bisa dikatakan siapa dia dalam keberadaannya. Kita telah melihat dia dalam gambarnya. Jejak atau cap yang dia kirimkan pada kita untuk menyingkapkan siapa dia. Cahaya kemuliaannya dan gambar wujud Kita ingin pribadinya. mengingatkan pemirsa terkasih bahwa beberapa bagian dari Alkitab cukup jelas ketika berbicara tentang Disatukan. pribadi Yesus Kristus. Benar. Jadi siapapun yang ingin mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus, ia harus membaca Yohanes 1, Kolose 1, dan Ibrani 1. Yohanes 1, Kolose 1, dan Ibrani 1 memberitahu kita siapa pribadi Kristus, cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Pribadinya. Allah. Saya ingin kembali ke bagian ini lagi karena ada butir yang sangat penting untuk dijelaskan pada pemirsa. Di sini kita katakan tentang pribadi Kristus, cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud pribadinya. Di tempat lain dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Salah satu pemirsa mungkin bertanya pada saya, bagaimana dengan Adam? Bukankah Allah berkata saat Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu apakah perbedaan antara Adam yang menurut gambar Allah dan Kristus yang menurut gambar Allah? Mohon jelaskan perbedaannya. Ketika Allah menciptakan manusia, dalam Kejadian 1, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Menurut gambar Allah, dia menciptakan mereka menurut rupanya. Apa yang dimaksud di sini adalah citra moral Allah. Karena Allah tidak memiliki tubuh, dia bukan makhluk fisik. Apa arti citra moral Allah? Artinya, Allah makhluk waras dan kemudian pula manusia adalah makhluk waras. Allah adalah makhluk moral yang mencintai keadilan dan tidak menanggung dosa, dan demikian pula manusia saat diciptakan. Allah adalah makhluk yang rela, dia memiliki kehendak dan manusia diciptakan dengan kehendak bebas untuk mengambil keputusan dengan itu. Allah berbicara dan begitu juga manusia, dan ini membedakan manusia dari hewan. Hewan tidak berbicara, hewan hanya menghasilkan suara yang tidak bermakna. Tetapi manusia mengucapkan perkataan rasional logis yang membentuk ekspresi-ekspresi yang dapat dimengerti. Inilah arti menurut gambar dan rupa kita. Adapun Kristus memiliki makna yang berbeda. Artinya Allah menyatakan dirinya kepada kita dalam putranya yang dia utus kepada kita. Ketika kita mempelajari kehidupan Kristus, kita melihat kesempurnaan, kekudusan, kesempurnaan kesucian, kesempurnaan belas kasihan, kesempurnaan kebenaran. Bahkan tidak ada satupun dosa yang dikaitkan kepadanya. Adam gagal dalam ujian yang pertama. Namun Kristus dari ujian pertama, pencobaan oleh iblis, sampai ke kayu salib membuktikan bahwa dialah yang kudus dan benar, yang tak berdosa dan tak bercela. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Ia berkata tentang Kristus seperti ini, menopang segala yang ada
dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Bukan hanya oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta, Dia adalah alasan keberadaan segala sesuatu. Saya ingin menyoroti frasa ini, menopang segala yang ada, dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Apa yang kita lihat dalam hal ini? Pencipta alam semesta adalah penjaga alam semesta. Saya ingat bahwa saya pernah bertemu dengan seorang Hindu yang memberitahu saya bahwa mereka menyembah ribuan dewa. Dan atas semua itu ada 3 dewa. Saya minta dia menjelaskannya. Ia berkata dewa pencipta, dewa penghancur, dan dewa yang ikut campur dalam hal sehari-hari. Faktanya saya memberitahu dia bahwa konsep menyembah berhala yang bersifat politisme itu aneh. Khususnya ide tentang dewa yang bersifat penghancur. Namun mengenai Allah yang tersingkap dalam Alkitab, Allah yang sama yang telah menciptakan adalah Dia yang memelihara ciptaannya. Betapa indahnya memandang ke langit, saudara ayat. Misalnya Yesaya 40 berkata tentang kebesarannya, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ya, Satupun tiada yang tak hadir. Betapa indahnya Allah ini peduli. Dan perhatikanlah ekspresi dengan firman-Nya. Ia sedang menopang segala sesuatu dan bukan dengan lengannya. Melainkan dengan firman-Nya Ia menopang segala sesuatu. Saya menemukan penghiburan dalam hal ini. Dan saya percaya itu sama bagi Anda dan orang percaya. Dia yang menopang alam semesta, tidakkah Ia menopangku benar. bersamaan dengan urusanku? Segala kelemahan, kekhawatiran, dan problem, tentu saja Ia menopangku. Karena Ia sedang menopang segenap alam semesta ini dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Lalu kita tahu bahwa Kristus adalah Allah yang sama, Sang Pencipta, dan Dia juga menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan Dengan firman-Nya yang kekuasaan. penuh kekuasaan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan Silakan. hadirin. Ia duduk di sebelah kanan yang sebenarnya inilah pesan surat kepada orang Ibrani. Karena Tuhan Yesus memperoleh ketika Dia kembali ke tahta Bapa, ada sesuatu di surga sekarang yang tidak ada di 2000 tahun yang lebih awal. Dalam kemuliaan sekarang, ada manusia itu yang tangannya telah ditusuk dan sisinya ditikam. Terlepas dari tubuh kemuliaan, bekas-bekas luka ini tetap ada. Dan saat kita melihat Dia, kita akan mengenal Dia. Dari bekas-bekas paku di tangan dan kakinya, dan bekas luka tombak di sisi tubuhnya. Bagian terakhir dari ayat 3 berkata, setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, apa hubungannya Kristus dengan dosa, terutama ketika kita berbicara tentang pribadinya dengan kagungan dan kebesaran seperti itu? Pertanyaan yang penting, silakan Dr. Farid. Orang ini dengan segala kebesarannya tidak mendelegasikan orang lain untuk menyucikan dosa-dosa. Tetapi yang indah adalah dirinya. Seolah penulis ingin mengatakan bahwa penyucian itu sangat hebat, sama seperti Dia yang telah melakukannya sangat hebat. Ini adalah konsep dalam surat kepada orang Ibrani. Pekerjaan Kristus di kayu salib memperoleh kebesaran dari pribadinya. Kebalikannya berlaku untuk manusia. Misalnya seniman yang memahat sebuah patung memperoleh ketenarannya dari karyanya. Dan begitu juga novelis. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak perlu mendapatkan kemuliaan dan kebesarannya dari apa yang telah dilakukan. Faktanya apa yang telah Kristus lakukan di kayu salib memperoleh kebesarannya dari Dia. Oke. Bukti kedua adalah karena dosa dianggap dalam surat ini sebagai ketidaksucian. Surat ini dimulai dengan membicarakan tentang penyucian. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa. Bukti ketiga adalah penyucian orang-orang Ibrani dalam perjanjian lama. Dilakukan secara ritual oleh imam besar. Bagi dosa saya sendiri dan dosa orang-orang, namun untuk pemurnian sejati, Kristus yang tanpa dosa dan murni dalam dirinya bersedia memurnikan dosa-dosa dari umatnya. Oke, dia lanjut berkata setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Mengacu pada apakah duduk setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa-dosa kita?
Inilah sesuatu yang dipahami oleh orang berani. Karena dalam kemah pertemuan tidak mungkin beristirahat, tidak ada kursi ataupun sofa atau apapun itu. Jadi imam di tempat kudus atau imam besar pada saat masuknya ke tempat maha kudus pada hari pendamaian harus tetap berdiri selama pekerjaannya dan kemudian keluar. Duduk berarti pekerjaannya selesai. Selesainya pekerjaan Menyelesaikan Anda. pekerjaan. Menyelesaikan pekerjaan. Inilah yang ingin dia katakan di sini secara gambaran. Beberapa mungkin bertanya apa artinya Kristus duduk di sebelah kanan yang maha besar. Apakah ini berarti bahwa di surga ada sebuah tahta dan 2 kursi di sampingnya? Tidak, ini adalah gambar wujud yang dengannya Alkitab memaksudkan bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan pekerjaan tidak membutuhkan penambahan apapun, tidak membutuhkan pekerjaan dan perbuatan saya. Pekerjaannya sempurna. Di kayu salib ia berkata, sudah selesai. Artinya aku telah menyelesaikan karya pemurnian. Jadi ia duduk sebagai sebuah deklarasi bahwa pekerjaan tidak memerlukan tambahan apapun lagi. Saya merasa terhibur saat mendengar frasa ia duduk. Benar, Saya tidak melakukan apapun lagi untuk dapat diterima di hadapan Allah karena Kristus telah menyelesaikan karyanya dan duduk. benar. Menyelesaikan karyanya dan duduk. Tak dilakukan lagi. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi di tempat yang tinggi. Menjadi jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Apa yang Anda lihat dalam ayat ini Nah, mengenai malaikat-malaikat pada inikah saya khususnya? mengatakan bahwa frase menjadi jauh lebih tinggi Oke, daripada malaikat-malaikat mewakili kemuliaan. saya berharap Anda ketujuh. mengingatkan kami tentang 7 kemuliaan. Nah, ada sebuah heptat di sini, Alkitab berisi heptat yang luar biasa. Satu set berdiri dari 7 yang berbicara tentang kesempurnaan. Saat meninjau kemuliaan-kemuliaan Kristus, dia mengatakan tentang dia. Pertama, yang telah Allah tetapkan sebagai segala yang berhak menerima segala yang ada. Kedua, melalui siapa Allah juga menciptakan alam semesta. Ketiga, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Keempat, ia adalah gambar wujud Allah. Kelima, ia menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Keenam, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk. Ini adalah kemuliaan keenam. Dia duduk di sebelah kanan. Yang maha besar di tempat yang tinggi, seperti yang dikatakan oleh ayat itu. Ketujuh, menjadi jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Mengapa dia menyebutkan para malaikat? Mengapa dia menyebut malaikat kepada orang Ibrani? Kita akan banyak membaca tentang malaikat dalam surat ini. Sebab bagi orang Yahudi, para malaikat mewakili sebuah hal yang sangat penting. Mereka adalah makhluk yang luar biasa, berkuasa, dan yang terpenting bagi seorang Yahudi adalah bahwa hukum Taurat dalam Perjanjian Lama disampaikan oleh malaikat-malaikat. Kita membaca ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ketika Stefanus berkata kepada orang Yahudi yang menolak, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Artinya Allah memberikan kedua loh batu kepada malaikat-malaikat untuk disampaikan kepada Musa. Lalu dalam Ibrani pasal 2 ia berkata, sebab kalau firman yang telah dikatakan tentang perantaran malaikat-malaikat, ia mengaitkan hukum Taurat kepada para malaikat. Mereka membicarakannya. Jadi jelas bahwa para malaikat menyampaikan hukum Taurat kepada Musa. Di sini dia ingin bertanya kepada mereka, siapa kepribadian terbesar bagi Anda dalam sejarah Yahudi? Mereka akan menjawab para malaikat. Jadi dia berkata pada mereka, ada seorang yang lebih besar daripada malaikat. Telah menjadi jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Perhatikanlah bahwa dia mengatakan di sini, telah menjadi. Untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah situasi baru yang tidak ada sebelumnya. Telah menjadi berarti bahwa Kristus sebagai makhluk yang berinkarnasi Benar. dan menyelesaikan karya di kayu salib. Dalam sebuah situasi baru. Dalam sebuah situasi baru, duduk di sebelah kanan yang mulia di tempat tinggi. Siapa di antara para malaikat yang mengambil pangkat dan kedudukan yang begitu besar? Tak seorang pun. Jadi tidak hanya karena ia menciptakan malaikat-malaikat, tetapi dengan ia duduk dalam posisi keagungan dan kemuliaan, telah menjadi jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dia peroleh keagungan ini setelah menyelesaikan pekerjaan itu, Ya setelah dia karena di kemudian hari ia berkata tentang inkarnasinya telah membuatnya sedikit lebih rendah daripada daripada malaikat-malaikat. Benar. Dia berbicara tentang keunggulannya atas para malaikat dengan berkata telah menjadi jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Apa nama ini? Nama itu selalu mengungkapkan siapa orang itu, dan itulah sebabnya kita membaca berkali-kali di Perjanjian Baru tentang nama Kristus.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama bukan hanya kata benda belaka. Misalnya ketika saya berkata saudara Ayat, maka karakter saudara Ayat akan muncul di benak saya. Bukan hanya Oke, namanya. oke. Jadi Tuhan Yesus mencapai sebuah posisi, ketenaran, dan kebesaran sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama semua malaikat. Ayat ini mengingat kita tentang Filipi 2, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oke. Artinya dia telah memberinya posisi dan kehebatan yang melampaui segala nama. Kami ingin mengklarifikasi pada pemirsa bahwa pribadi Kristus sudah memiliki semua kemuliaan ini dalam keilahiannya, tetapi dia mendapatkannya dengan situasi baru sebagai anak manusia. Manusia. Jadi ketika dia mengatakan tentang dia telah menjadi, ini tidak berarti bahwa dia tidak lebih besar daripada malaikat sebelumnya. Namun ada sebuah situasi baru sebagai anak manusia yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Benar. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat 5 berkata, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ungkapan ini disebut dalam perjanjian lama. Mengapa penulis merujuk kita kembali ke perjanjian lama? Silakan Dr. Farid, mengapa dia mengutip perjanjian lama? Ia menetapkan judul jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Lalu mulai membuktikan, sungguh menakjubkan bahwa karena dia menulis kepada orang Ibrani, yang paling menghargai kitab-kitab perjanjian lama. Benar. Dimahkotai dengan kitab-kitab puisi dan Iya. ia mengutip dari kitab Mazmur 6 dan yang ketujuh dari sebuah buku sejarah terpadu atau yang disebut dalam salah satu Mazmur. Kita akan mendiskusikan ini secara Oke. rinci. Juga kitab Mazmur, saudara, Ayat mencakup pewahyuan-pewahyuan tentang kebenaran Kristus yang mungkin lebih dari yang kita baca dalam keempat Injil. Jadi siapapun yang ingin tahu siapa Kristus harus membaca Mazmur juga. Ini mencakup banyak nubuat tentang Kristus. Ini termasuk juga referensi yang bagus untuk Kristus yang akan kita lihat beberapa di antaranya. Di sini saat dia mulai menyebut mereka dari ayat 5. Saya membayangkan bahwa segera ia berkata menjadi jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Seseorang mungkin telah keberatan dengan dia, berkata buktikanlah bahwa Kristus sebagai manusia telah menjadi begitu jauh lebih baik daripada malaikat yang kita anggap makhluk yang terhebat. Jadi Iya. ia mengutip bukti pertama dari Mazmur pasal 2 dalam sebuah gaya interrogatif yang mengagumkan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, engkau anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dr. Farid, kita telah kehabisan waktu dan kita perlu membahas kutipan anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini secara rinci. Sekarang kita akan cukup dengan membahas 7 kutipan. Dia biasa menyapa orang-orang Ibrani yang mengenal perjanjian lama tentang Kristus. Dan di episode berikutnya, kita akan berbicara tentang anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Amin. Silakan. Kutipan pertama adalah dari Mazmur pasal 2. Iya. Kutipan kedua adalah dari 2 Samuel pasal 7. Dan seluruh maknanya digabungkan dalam Mazmur 89. Oke. Kutipan ketiga adalah dari Mazmur 79. Oke. Kutipan keempat adalah dari Mazmur 45. Baik. Kutipan kelima adalah dari Mazmur 102. Kutipan keenam adalah dari Mazmur 110. Baik. Semua ini adalah kutipan dari perjanjian lama Semua adalah kutipan dari perjanjian lama. yang sangat dihargai orang Ibrani. Dia ingin Mereka memberitahu sangat mereka menghargai. bahwa dalam kitab-kitab perjanjian lama ada banyak bukti bahwa Kristus lebih unggul dari para malaikat. Terima kasih Dr. Farid, saya sangat menantikan episode berikutnya yang berbicara tentang pribadi Kristus yang kepadanya dikatakan anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Penulis berkata tentang Kristus, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
Apa arti kata-kata tentang Kristus ini? Kemuliaan adalah paket atribut-atribut sempurna dan kualitas-kualitas yang luar biasa yang tergabung menjadi satu. Kekudusan Allah, belas kasihan Allah, keperkasaan Allah, kedaulatan Allah, kebenarannya, keadilan, dan kasih sayang Allah. Inilah Inilah kemuliaan. kemuliaan. Apa maksud cahaya kemuliaan? Sinarlah yang keluar darinya. Cahaya berarti sinar, sama seperti matahari memancarkan sinarnya. Kita tidak bisa melihat matahari tanpa kita bisa melihat cahayanya. Bagaimana dengan gambar wujud pribadinya? Gambar wujud berkaitan dengan jejak atau cap yang digunakan dalam percetakan koin. Adalah esensi yang sama dengan Allah yang berinkarnasi. Oke, baik. Dr. Farid? Bagus sekali. Baik. Oke. Ia berkata tentang Kristus setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk. Menandakan, apakah kata duduk? Dalam perjanjian lama tidak ada sarana untuk beristirahat di dalam kemah pertemuan, baik untuk imam atau bahkan untuk imam besar. Saat dia masuk tempat maha kudus tetapi dengan selesainya pekerjaan Kristus, anak duduk di sebelah kanan Allah. Karena tidak ada yang bisa dilakukan setelah pekerjaan ini. Dia menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Benar. Bagaimana Dr. Farid? Sangat baik. Tuhan berkatimu. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, setelah menjadi lebih tinggi daripada para malaikat, karena dia dikaruniakan nama yang jauh lebih indah daripada nama mereka. Apa yang dimaksud dengan jauh lebih tinggi daripada para malaikat? Bukankah dia lebih besar daripada malaikat sebelumnya? Sebagai anak manusia, ia mencapai ketenaran, kebesaran, dan posisi yang lebih daripada semua malaikat. Jadi sebelum inkarnasinya, dia lebih besar daripada malaikat dalam keadaan keilahiannya. Ya, tetapi sebagai anak manusia, ia menerima ketenaran, kebesaran, dan posisi yang lebih daripada semua malaikat. Bagaimana Dr. Farid? Benar, tapi untuk memudahkan pemirsa, dia adalah pencipta para malaikat sebagai anak Allah. Kolose 1 berkata, karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik pemerintah maupun penguasa. Artinya, dia menciptakan para malaikat ketika dia datang sebagai manusia. Bagi manusia, ia tampak dalam sebuah tubuh yang posisinya lebih rendah daripada malaikat. Dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tetapi dengan menyelesaikan pekerjaannya, Bapa puas oleh karyanya yang sempurna dan membuatnya duduk di sebelah kanannya. Jadi ketika dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia telah menjadi lebih besar daripada sebuah malaikat. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, saya akan mengingatkan Anda tentang perkataan yang kaya dan berharga ini. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Dan jika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus, Anda akan dimurnikan dari dosa-dosamu. Jika Anda menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda akan menikmati kesempurnaan dan kecukupan dan tidak pernah membutuhkan praktik apapun atau siapapun untuk membuat Anda sempurna. Anda akan diterima melalui karya Kristus di kayu salib. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.